Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu rahimakumullah, kita masih di bab al-birru was-shilah, yaitu bab tentang berbuat baik dan mempererat tali silaturahmi. Bapak Ibu rahimakumullah, kita kemarin sempat sampai hadis yang ketiga, tapi belum selesai. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan hadis yang kemarin sempat belum selesai. Hadis yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Inna Allah harrama alaikum uqubal ummahat, Allah mengharamkan kepada kalian durhaka, terutama kepada ibu. Allah melarang durhaka kepada ibu. Wa wa'dal banat, Allah juga melarang kepada kita mentelantarkan anak perempuan. Wa man'an wahad, Allah juga melarang kepada kita atau mengharamkan kepada kita untuk menghalangi sesuatu kepada orang lain yang sebetulnya orang lain itu berhak untuk mendapatkannya. Wahati, dan juga Allah melarang kepada kita untuk mengambil sesuatu yang bukan hak kita atau meminta sesuatu yang bukan hak kita. Wa kahra lakum qila wa qal, dan Allah membenci qila wa qal, banyak omong, atau qila wa qal juga bisa dimaknai berkomentar tanpa ilmu. Kalau bahasa Maduranya itu caan-kacaan ya, qila wa qal, caan-kacaan. Jadi tidak ada rujukannya, tidak ada referensinya. Kata si anu, itu kan si anu siapa gitu ya, gak jelas. Itu dilarang, dibenci oleh Allah. Wa kathrata su'al, Allah juga benci terhadap seseorang yang banyak nanya, banyak pertanyaan yang tidak bermanfaat, pertanyaan yang tidak jelas, dan kadangkala pertanyaan itu menyakiti orang lain. Termasuk yang keenam yang dilarang oleh Allah, wa idha'atal mal, membuang harta atau menyia-nyiakan harta, atau bahasa lainnya boros. Itu udah. Jadi ada 6 sebetulnya Bapak Ibu rahimakumullah yang disebut dalam hadis ini tentang larangan Allah. Adapun durhaka kepada ibu dan mentelantarkan anak perempuan, kemarin sudah sempat kita bahas. Sekarang kita masuk ke larangan yang ketiga dalam hadis ini, yaitu kata Rasulullah bahwa Allah melarang kita untuk mencegah orang lain mendapatkan sesuatu padahal orang itu berhak untuk mendapatkannya. Itu insyaallah sangat bisa dipahami ya Bapak Ibu rahimakumullah. Salah satu contohnya gitu ya, misalkan orang yang berhak menerima zakat, katakanlah seperti itu ya. Kan disebutkan dalam Al-Quran bahwa orang yang berhak menerima zakat itu setidaknya ada 8 golongan atau 8 mustahik zakat. Ada fakir, ada miskin, ada mu'allaf, amil, dan seterusnya. Kemudian ternyata kita misalkan sebagai amil zakat, apa panitia zakat lah kurang lebih seperti itu. Kemudian ternyata ada fakir miskin meminta zakat kepada kita sebagai amil gitu ya.
Dan ternyata si amil tadi atau pengelola zakat tadi ada sebetulnya yang bisa disalurkan zakat fitrah katakanlah gitu ya. Ternyata ada orang datang minta zakat fitrah dan kita sebagai panitia zakat, dan masih banyak sebetulnya berasnya gitu ya, kita sebagai panitia masih turah-turah katanya, masih sisa, dan ternyata diminta oleh orang yang berhak menerima zakat, katakanlah fakir ataupun miskin, maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mencegah atau menghalanginya. Kenapa? Karena orang tadi memang berhak untuk menerima zakat. Itu maksud dari mencegah sesuatu yang mana orang itu sebetulnya berhak untuk memperoleh atau mendapatkannya, haknya. Jadi ada hak dan kewajiban. Sama misalkan, mohon maaf, juragan dengan karyawan atau majikan dengan pembantu. Ternyata misalkan penggajiannya tanggal 10 atau tiap tanggal 25 gitu ya. Mungkin yang punya karyawan atau mohon maaf punya pembantu misalkan seperti itu. Ternyata sebetulnya tanggal 10, ternyata tanggal 11 masih belum dibayar gajinya. Maka si pembantu tadi atau karyawan tadi berhak untuk apa? Ya mintalah gitu ya, minta haknya. Jangan cuma disuruh mengerjakan kewajibannya sebagai pembantu, tetapi juga diberikan hak-haknya. Salah satunya adalah diberikan gaji yang layak sebetulnya, menagih haknya sebagai karyawan ataupun pembantu tadi itu. Bahkan yang paling benar kan dikasih tepat waktu gitu ya, tanggal 10 atau bahkan tanggal 9 udah dikasih. Sebagaimana hadis yang pernah kami sampaikan gitu ya, kata Rasulullah SAW, u'tul ajir ajrahu qabla an yajiffa 'aruquh. Berikanlah upah kulimu atau pembantumu atau karyawanmu atau tukangmu gitu kalau sekarang, pak tukangnya, qabla an yajiffa 'aruquh, sebelum kering keringatnya. Maksudnya ya artinya disegerakan, paling tidak ketika sudah jatuh waktunya untuk menggaji karyawan atau pembantunya segera dikasih. Seandainya pembantunya atau karyawannya minta ketika sudah waktunya gajian, itu berhak dia, dan kita tidak boleh menghalang-halanginya atau mencegah. Kita akan bilang misalkan keburu banget gitu ya. Ya semua orang kan kalau urusan seperti itu kan biasanya terburu-buru Bapak Ibu, dan layak sebetulnya untuk meminta haknya. Artinya ada hak, ada kewajiban, ada hak gitu ya. Dia hanya minta haknya setelah melakukan kewajiban-kewajiban yang dia lakukan sebagai karyawan ataupun pembantu ataupun kuli dan seterusnya. Itu Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang kita menghalang-halangi seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang mana orang itu sebetulnya berhak untuk mendapatkannya. Termasuk anak misalkan atau istri nih punya hak untuk dikasih nafkah, tetapi ternyata gak dikasih nafkah, cuma nafkah batin doang gitu ya. Tapi ternyata nafkah lahirnya gak dikasih, 10.000 1 bulan. Wah, ya bukan kurang, tidak hanya kurang ya. Itu hak namanya, punya hak untuk meminta. Dan seorang suami tentunya tidak perlu juga untuk menghalang-halangi atau kok minta terus gitu ya, padahal cuma 10.000 katanya sebulan.
Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan yang dilarang juga oleh Allah Subhanahu wa taala wahati. Wahati itu maknanya adalah meminta sesuatu yang bukan haknya, atau maksa sesuatu, udah kasih ke saya gitu, padahal dia tidak berhak. Ya contoh yang tadi misalkan dia bukan mustahik zakat, bukan orang fakir, bukan miskin, bukan mu'allaf gitu ya, bukan mustahik zakat, tapi ternyata minta zakat kepada pengelola zakat, ya tidak layak. Kenapa? Karena dia tidak punya hak, dan tentunya pengelola zakat tadi juga tidak punya kewajiban untuk memberikan zakat itu kepada orang yang tidak berhak menerima zakat. Banyak contohnya lah. Artinya kita tidak layak memang meminta sesuatu yang itu bukan hak kita, dan seandainya kita tidak diberi, tidak perlu marah-marah gitu ya, kan bukan haknya soalnya. Ya mohon maaf ya, kayak pengemis gitu ya, atau mungkin ngamen tiba-tiba tidak dikasih, ya tidak perlu marah-marah juga, karena orang yang dingameni atau apa ya juga tidak punya kewajiban untuk memberikan, untuk memberi. Makanya ada kan di toko-toko kan ngamen gratis gitu kan, itu boleh-boleh saja karena tidak punya kewajiban untuk memberi uang katakanlah kepada pengamen itu, dan pengamennya juga tidak punya hak untuk memaksa, dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala meminta sesuatu yang bukan haknya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan sabda Rasulullah. Kata Rasulullah juga, wa kariha lakum qila wa qal. Allah membenci orang yang banyak omong atau orang yang berkomentar tanpa tahu pangkalnya, tanpa tahu asal usulnya, berkomentar doang, disampaikan, di-share atau diteruskan kalau via WA misalkan ya, padahal belum jelas rujukannya, belum jelas kata siapa, tapi kita udah bilang kata si anu, padahal belum jelas anu siapa gitu ya. Itu dilarang, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu diverifikasi dulu, diklarifikasi dulu informasi yang datang kepada kita, tidak langsung mentah-mentah disalurkan, disampaikan kepada orang lain. Dan ini tentunya Bapak Ibu rahimakumullah didukung juga oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Allah sebutkan di Quran surah Al-Hujurat ayat ke-6. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dua orang-orang yang beriman, kata Allah, ketika datang seseorang atau orang fasik menyampaikan kabar berita kepadamu, fatabayyanu, tabayyun dulu, perjelas dulu, verifikasi dulu kabarnya, beritanya. Kalau belum jelas, sebaiknya jangan dulu di-share, jangan dulu disebar luaskan. Bisa jadi kita kemudian menyebarkan informasi hoax atau hoax gitu ya. Kalau hoax, informasi yang tidak benar, itu juga keliru, dan menyebarkan informasi yang tidak benar, berbohong gitu ya. Termasuk juga berbohong atas nama orang lain. Jadi verifikasi dulu, klarifikasi dulu. Ya walaupun memang Bapak Ibu rahimakumullah, kata orang-orang itu sharing is caring katanya. Apa itu? Sharing is caring, membagikan informasi itu salah satu bentuk kepedulian.
sharing is caring katanya. Tapi tentunya before sharing, saring gitu ya. Sebelum di sharing, saring dulu informasinya. Ini bahasa Indonesia ya. Before sharing, saring gitu ya. Sebelum di sharing, saring dulu informasinya. Jadi itu yang keberapa? Yang keempat, bahwa Allah membenci orang yang terlalu banyak omong, termasuk orang yang berkomentar tanpa belum tahu kejelasan informasi yang dia dapat, kemudian disalurkan kepada orang lain. Bisa jadi nanti informasi yang dia sampaikan adalah berita bohong. Terlebih nanti ya Ibu rahimakumullah menyangkut orang lain. Gitu ya. Bisa jadi kita akan menebar fitnah kepada orang lain kalau berita informasi yang kita sampaikan itu adalah informasi yang tidak benar, fitnah jadinya. Paling tidak riba lah gitu ya. Fitnah jadinya. Kemungkinan terburuknya adalah fitnah. Tuh. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kita masuk larangan yang kelima. Kata Rasulullah, wa kathrata su'al, banyak tanya. Pertanyaan yang tidak jelas, yang tidak ada manfaatnya. Dan kadang-kala pertanyaan itu tadi kami sampaikan bisa menyakiti orang lain. Misalkan ada jomblo gitu ya, usia 30 tahun, ditanya kapan nikah itu, marah itu. Nah, itu ada atau tidak seperti itu? Ada ya, teman-teman saya soalnya gitu. Udah gak usah nanya-nanya nikah gitu. Saya pengen nikah sebetulnya belum dapat soalnya gitu ya. Jadi sudah pengen nikah tapi belum dapat aja. Ditanya terus, mangkel jadinya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa jadi menyakitkan orang lain. Pertanyaan-pertanyaan. Termasuk misalkan juga pertanyaan yang menyakitkan nih bagi anak-anak muda gitu ya, masih nyari kerja, ditanya gajimu berapa, nanya terus, belum dapat kerja tanya gaji gitu ya. Sakit hati jadinya. Pertanyaan-pertanyaan yang cukup menyakitkan sebetulnya itu. Jadi tentunya bertanya tentunya boleh, tentunya yang bermanfaat kepada kita. Pertanyaan-pertanyaan hukum, misalkan hukum Islam, yang kita memang bertanya itu ada niatan untuk mengamalkan, itu luar biasa. Seperti para sahabat bertanya kepada Rasulullah, dan memang pertanyaan itu ketika dijawab dilaksanakan, dilakukan. Itu mantap itu. Ya, kadang juga pertanyaan dilontarkan hanya untuk menjatuhkan. Kadang juga pertanyaan untuk mengetes ustadz. Ada atau tidak seperti itu? Ada atau tidak? Ada gitu ya. Dia nanya untuk mengetes ustadznya, ustadz alim atau tidak ini ustadz ini. Nanya dia. Padahal sebetulnya dia tahu gitu ya. Cuma untuk berniat ngetes ustadznya. Bayangkan loh. Ya tanda kutip kurang ajar juga gitu ya. Ustadznya dites, diuji. Padahal yang ngetes belum tentu bisa juga gitu ya. Ada atau tidak? Ada, sebagian ada. Datang ke pengajian, datang ke kajian, datang ke kuliah ustadz gitu ya, untuk bertanya pertanyaan yang nyeleneh, mencari pertanyaan yang seolah-olah sulit, sebisa mungkin ustadznya tidak mampu menjawab. Nah, itu ada itu dilarang, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimanapun tentunya tidak semua orang bisa menjawab pertanyaan, sekalipun setingkat profesor sekalipun gitu ya. Yang namanya manusia ilmunya tetap terbatas, tidak mungkin bisa menjawab
semua pertanyaan yang dilontarkan. Jadi itu yang kelima, bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang banyak tanya, pertanyaan yang tanpa faedah, termasuk tentunya tadi pertanyaan yang mengandung unsur menyakiti orang lain, bahkan unsur menjatuhkan orang lain. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini kalau banyak tanya ini pernah mungkin kami sampaikan Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu umat yang banyak nanya itu adalah umatnya Nabi Musa. Sering kami sampaikan ini dan sering disampaikan oleh para ustadz itu ya. Allah abadikan kisah ini Musa dan kaumnya gitu ya di Quran surah Al-Baqarah ayat 67 sampai 71 dan seterusnya. Kata Musa itu, wa qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Musa menyampaikan kepada kaumnya, wahai kaumku, Allah merintahkan kepada kalian agar kalian menyembelih apa? Baqarah, sapi betina. Mereka menjawab, qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Musa, sapi yang kayak apa? Musa jawab, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awadun baina dzalik. Sapi yang tidak tua, tidak terlalu tua, tapi yang tidak terlalu muda, awadun baina dzalik, yang tengah-tengah ya. Kayak apa yang tengah-tengah itu ya? Enggak tahu juga saya. Tanya lagi kaumnya itu, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Warnanya kayak apa Musa? Nanya lagi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Warnanya kuning tua atau kuning kemasan. Tasurrun nadhirin, yang warnanya bisa apa? Memikat orang lain atau menyenangkan orang lain yang melihatnya. Tanya lagi, qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Musa ini masih remang-remang, ini gimana sih sebetulnya? Udah dijelaskan sapinya adalah tidak tua, tidak muda, warnanya kuning keemasan. Tanya lagi, belum jelas seperti apa sih, yang lebih jelas lagi Musa, masih remang-remang nih penjelasanmu. Jelaskan lagi Musa. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil hartha musallamatun la syiyata fiha. Sapinya itu adalah sapi yang belum pernah dibuat untuk membajak sawah dan belum pernah digunakan untuk mengairi tanaman, sehat, tidak cacat. Udah tuh, nanya terus loh. Padahal Allah melanjutkan, hampir-hampir saja kata Allah mereka itu tidak melakukan perintah itu gitu ya. Jadi nanya doang. Tapi alhamdulillahnya dilakukan. Padahal tetapi Allah tadi sempat menyebutkan gitu, hampir saja mereka tidak melakukan itu. Cuma bertanya doang. Nah, itu salah satu kaum atau umat yang diabadikan oleh Allah, salah satu umat yang banyak nanya. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kita masuk larangan Allah yang ke-6 dalam hadis yang ketiga, yaitu ta'atul mal, membuang harta atau boros lah gitu ya. Tentunya ini sangat-sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti kata Rasulullah gitu ya, nanti di hari kiamat itu kan orang-orang yang punya harta, yang kaya akan ditanya dua. Pertanyaan pertama adalah min aina, dari mana engkau mendapatkan harta ini? Dari mana? Apakah dari jalan yang halal ataupun yang haram? Kalau halal alhamdulillah, kalau haram langsung
jeblos kenapa? Neraka. Tidak hanya itu, wa ila aina atau wa ila man anfaqtaha. Kemana kamu membelanjakannya? Untuk apa kau menghabiskan harta itu? Wah itu. Jadi dari mana dan untuk apa? Apakah dari cara-cara yang halal atau yang haram? Termasuk apakah dihabiskan untuk maksiat ataupun ibadah? Itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada apa namanya ya? Ada ujiannya juga bagi orang-orang yang kaya itu. Di dunia diuji dengan kekayaan agar bersyukur kepada Allah, termasuk nanti di akhirat pertanyaannya nambah 2 gitu. Dari mana dan kemana? Itu ditanya. Apakah untuk foya-foya atau untuk sedekah, infak dan seterusnya. Ini buang-buang harta dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak rahimakumullah, berkaitan dengan larangan berperilaku boros atau membuang-buang harta. Allah sebutkan di Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 26-27. Kata Allah, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Dan berikanlah haknya kerabat dekat dan wal miskin dan orang miskin, wa ibnas sabil dan orang yang kehabisan bekal. Wala tubadzir tabdzira, dan janganlah berperilaku boros. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Karena sesungguhnya kata Allah, orang yang berperilaku boros, foya-foya dalam harta, ikhwana syayatin, termasuk saudaranya siapa? Setan. Wayangkul. Setan itu siapa kata Allah? Wa kana syaitanu rabbi kafura. Dan setan itu adalah kafir. Bayangkan loh. Ternyata oleh Allah dipersaudarakan dengan siapa? Setan. Dan setan itu cirinya adalah kafir. Nah itu. Bayangkan itu. Bisa dipikir-pikir sendiri ya udah. Buang-buang hartanya dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Tetapi Bapak Ibu rahimakumullah, sering kami sampaikan, sekalipun juga harta itu kita salurkan untuk zakat, infak, sedekah dan seterusnya, tetapi juga tidak harus diinfakkan semuanya. Tetap tidak perlu juga disedekahkan atau diinfakkan semuanya, tidak perlu juga. Karena Allah juga melarang kalau kemudian diinfakkan semuanya atau dikasih semuanya. Terlalu pemurah maksudnya. Allah sebutkan itu di Quran surah Al-Isra ayat 29. Kata Allah, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Jangan jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Maksudnya jangan kikir, dilarang. Tetapi Allah juga melarang wala tabsutha kullal basti. Tetapi jangan terlalu mengulurkannya, jangan terlalu pemurah, jangan terlalu dermawan. Jadi kikir dilarang, terlalu dermawan, terlalu pemurah juga dilarang. Yang sedang-sedang saja. Betul.
Kalau itu dilakukan, kata Allah, bisa menjadi orang yang tercela dan menyesal. Itulah. Dan insyaallah Bapak Ibu rahimakumullah bisa mengaplikasikan atau mengamalkan ayat ini bahwa tidak kikir tetapi juga tidak terlalu pemurah, tidak terlalu dermawan, semuanya dikasih sampai anak istrinya terlantar, itu juga tidak boleh. Termasuk juga berkaitan dengan yang sedang-sedang saja dalam berinfak dan sedekah, itu juga Allah sebutkan di Quran surah Al-Furqan ayat ke-67. Kata Allah, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Kata Allah, dan adapun hamba-hamba Allah Zat yang Maha Rahman, mereka ketika berinfak lam yusrifu, tidak semuanya, tidak berlebihan, walam yaqturu, tetapi juga tidak kikir, tidak diempat semuanya, wa kana baina dzalika qawama, tetapi mereka berinfak itu pertengahan, yang sedang-sedang saja. Nah, itu maksudnya. Nah, bisa jadi nanti akan mentelantarkan keluarganya sendiri demi menyejahterakan orang lain. Itu juga tidak boleh. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, hadis yang ketiga, 6 hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Pertama, durhaka kepada orang tua, khususnya ibu. Yang kedua, menelantarkan anak perempuan. Yang ketiga, menghalangi orang lain untuk mendapatkan haknya dan meminta yang bukan haknya, itu juga dilarang. Yang keempat, berkomentar tanpa ilmu atau banyak omong. Yang kelima, banyak nanya. Yang keenam adalah boros atau membuang harta, menghabiskan harta untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kita masuk sedikit lagi, nambah satu hadis lagi, hadis yang keempat. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ridha Allah fi ridal walidain, ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua. Wa sakhatullah fi sakhatil walidain, dan murka Allah terletak pada murka orang tua, kedua orang tua. Ini hadis yang yang berat sebetulnya Bapak Ibu ya. Berat sekali. Karena kan yang tahu kita ya, seperti apa kebaktian kita kepada orang tua, atau seperti apa kedurhakaan kita kepada orang tua. Nah, itu. Ya tadi, ridha Allah terletak pada ridha orang tua, murka Allah terletak pada murka orang tua. Artinya kalau orang tua ridha kepada kita, insyaallah Allah juga ridha kepada kita. Tapi ini berat ya Bapak Ibu ya. Kalau orang tua marah kepada kita, murka kepada kita, itulah murka Allah kepada kita. Tapi alhamdulillahnya, tadi kemarin kami sampaikan gitu ya, alhamdulillahnya orang tua itu gitu ya, sangat menyayangi anak-anaknya. Itu
alhamdulillahnya gitu ya. Sekalipun mungkin anaknya menjengkelkan, masuk kita menjengkelkan, nakal, tetapi udah hilang rasa marah itu. Saking kasih sayang orang tua kepada anaknya, terutama seorang ibu. Itu alhamdulillahnya sebetulnya. Dan mungkin tidak perlu kami perjelas lagi gitu ya, berkaitan dengan berbakti kepada orang tua. Karena terlalu banyak ayat dan hadis gitu ya, berkaitan dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua dan larangan untuk durhaka kepada orang tua. Banyak sekali. Tapi mungkin kami sebutkan satu ayat berkaitan dengan berbakti kepada orang tua, sekalipun orang tua kita naudzubillah adalah orang tua yang kafir, non muslim. Allah sebutkan misalkan di Quran surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 8 dan surah Luqman surah ke-31 ayat 14-15. Kata Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Luqman 15. Seandainya orang tuamu memaksa kamu untuk berbuat syirik, gitu ya, fala tuti'huma, tidak usah patuh. Tetapi Allah menyebutkan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi tetap kata Allah, perlakukan kedua orang tuamu yang kafir tadi itu fid dunya ma'rufa, dengan cara-cara yang baik. Bayangkan loh, orang tua kafir sekalipun tetap diminta oleh Allah agar anaknya tadi untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, patuh kepada kedua orang tuanya selama perintah orang tuanya tidak melanggar syariat. Nak, pakai baju hijau, oke mah. Mak lagi. Nak, sekolah di sekolah ini, oke mah. Walaupun itu kan boleh ya, itu perintah yang boleh, tidak melanggar syariat. Nak, tolong ambilkan ini, berangkat. Nak, pakai celana yang itu, lakukan. Sekalipun orang tuanya kafir, selama tadi perintahnya tidak melanggar syariat Islam. Nah, itu. Kalau udah melanggar syariat Islam, itu tentunya tidak layak dipatuhi sekalipun orang tuanya Islam, gitu ya. Mentang-mentang orang tuanya Islam, nak nyolong, nggak perlu dipatuhi sekalipun orang tuanya Muslim, gitu ya. Itu maksudnya. Makanya kata Rasulullah, la ta'ata fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan yang di situ mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maksudnya Bapak Ibu rahmatullah. Tetap itu saking saking luar biasanya perintah Allah untuk berbakti kepada orang tua, bahkan sekalipun orang tuanya adalah kafir atau non muslim, dengan catatan tadi perintahnya adalah perintah yang tidak melanggar syariat Islam. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan tahmiratul majlis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.